Salam sejahtera selalu buat kita semua. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Kita sudah memasuki di perkuliahan akunting perhotelan, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi kantor depan hotel, ya. Kita awal-awal saja dulu di akuntansi kantor depan, sebelum nanti kita menginjak pada sesi berikutnya yang terkait dengan akuntansi di finance section maupun juga di store section. Nah, pengertian dari tujuan akuntansi itu sendiri apa toh? Ya, proses akuntansi tamu dimulai pada saat tamu memesan kamar. Ya, jadi ingat, proses akuntansi tamu di hotel itu dimulai pada saat tamu memesan kamar, yaitu pada saat tamu tersebut mengadakan suatu pembayaran atas jaminan bahwa mereka nanti akan positif atau fix di hotel tersebut. Kemudian dilanjutkan selama tamu menginap dan berakhir setelah tamu menyelesaikan pembayarannya di hotel. Jadi kalau semuanya sudah terkondisi, itu nanti akan dikondisikan pada saat tamu tersebut check out. Ketika tamu check in, hotel umumnya akan meminta jaminan pembayaran untuk kamar dan fasilitas yang digunakan. Itu ya, itu adalah pemahaman dulu mengenai pengertian dan tujuan akuntansi. Ya, tujuan dari sistem akuntansi yang dilakukan oleh hotel itu yang pertama adalah memonitor transaksi keuangan yang dilakukan tamu. Jadi intinya setiap transaksi yang dilakukan oleh tamu akan secara otomatis terupdate atau terinput di sistem. Yang kedua adalah membuat dan menjaga keakurasian akuntansi tamu. Ini adalah artinya apa? Yang terkait dengan rekening-rekening ataupun transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh tamu itu benar-benar dijaga keakurasiannya oleh pihak hotel. Jadi benar-benar itu adalah hitam di atas putih semuanya, dan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangannya. Ya. Terus yang ketiga adalah alat pengawasan untuk mencapai keefektivitasan akuntansi. Jadi setelah nantinya semua transaksi itu terinput dengan jelas, dengan sistematis, maka pengawasannya akan lebih efektif. Yaitu yang terakhir adalah mendapatkan pembayaran dari semua transaksi tamu. Jadi semua yang dilakukan oleh tamu dapat terkondisi, semuanya terupdate, semuanya di dalam sistem yang dilaksanakan oleh hotel yang bersangkutan. Nah, untuk penjualan sewa kamar, nah, sistem informasi akuntansi sendiri, ya, itu ada beberapa prosedur yang pendukungnya. Yang pertama adalah prosedur penerimaan dan pesanan kamar atau reservasi atau reservation, ya. Terus yang kedua adalah prosedur penerimaan kedatangan tamu atau pada saat tamu akan check in, dan juga keberangkatan tamu atau pada saat tamu akan check out. Terus yang ketiga adalah prosedur pencatatan dan pelaporan akibat adanya transaksi penjualan sewa sejak tamu check-in dan keberangkatan tamu atau check-out. Jadi itu adalah semua yang terkait dengan adanya transaksi-transaksi yang di luar kamar, apakah itu nanti ada penyewaan ruangan atau juga istilahnya penyewaan suatu istilahnya fasilitas yang diharapkan oleh tamu, semacam katakanlah rental mobil atau juga yang terkait dengan yang lain-lainnya sebagai pendukung daripada kebutuhan tamu yang bersangkutan. Nah, itu. Di sini kita juga akan membahas mengenai menentukan kamar dan harga kamar. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya yang terkait dengan sajian materi yang di atas tadi, yaitu akuntansi di kantor depan. Jadi front desk harus memperhatikan status reservasi tamu. Front desk atau reception itu
harus memperhatikan status tamu, jenis kamar, dan lokasi kamar yang dipesan. Ya, sekali lagi yang diharapkan adalah pemahaman dasar ini. Ya, ini adalah pemahaman dasar bagi front desk agent. Status kamar diperhatikan dengan seksama. Ya, pastikan bahwa sesuai dengan keinginan tamu dan kamar tersebut adalah benar-benar sudah siap dipakai, ya, vacant ready atau yang istilahnya adalah vacant clean inspection. Jadi sudah bersih dan sudah dikondisikan oleh pihak housekeeping, ya, melalui beberapa tahap tersebut. Untuk harga kamar yang dikenakan pada tamu juga harus dipastikan dengan seksama agar sudah diingat sesuai dengan tipe dan juga ini sesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jangan sampai nanti tipe standar sama dengan tipe deluxe ya, nanti akan menjadi rancu ya. Dalam jangka panjang ketersediaan kamar diidentifikasikan dari status reservasi ya. Dalam jangka panjang ini ya, biasanya reservasi itu kan untuk tidak hanya untuk saat tertentu tidak hanya untuk hari ini juga, tetapi juga untuk tujuan yang akan datang atau bahkan untuk 1 tahun pun sudah ada reservasi ya. Sedangkan dalam jangka pendek diidentifikasikan dari status housekeeping. Nah, ini jangka pendek itu ya ini juga pada saat tersebut dikondisikan dengan pihak housekeeping, status yang ada di housekeeping ya, housekeeping report namanya. Tuh. Segala perubahan terhadap status housekeeping harus diinformasikan kepada front desk. Jelas ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menginjak yang namanya rekening tamu atau guest account. Rekening tamu atau guest account adalah kumpulan dari seluruh rekening tamu yang masih tinggal atau seringkali disebut sebagai guest ledger atau tamu yang masih tinggal di hotel dan masih mengadakan suatu transaksi-transaksi setiap harinya. Setiap rekening tamu akan dibuat setelah proses check-in tamu. Ya, setiap transaksi yang dilakukan oleh tamu akan segera diposting ke dalam rekening tamu sehingga jika tamu melihat tagihannya akan terlihat sistematis sesuai dengan tanggal dan transaksi yang dilakukan. Ini tadi kan untuk controlling gitu ya, untuk controlling yang terkait dengan sistem akuntansi di kantor depan. Memasukkan data tagihan atau posting of charge. Ya, tergantung pada tingkat komputerisasinya atau sistemnya. Ya, berbagai departemen mungkin memunculkan bermacam-macam tagihan yang pemostingannya perlu diberikan kepada front desk agent. Misalnya apa? Tagihan untuk bangket, tagihan untuk laundry, tagihan untuk pendapatan lainnya. Itu ya. Untuk kepentingan kesamaan dalam pencatatan, semua penempatan penagihan seperti rebate, tunjangan, pengeluaran uang untuk pembayaran dan segala macam tagihan hanya satu macam voucher atau dokumen yang harus dipakai untuk semua transaksi dengan menggunakan tick box ya. Jadi ini hanya menggunakan untuk apa ya istilahnya untuk memudahkan di dalam kita pemostingan atau penginputan data di sistem. Jadi tiap-tiap kejadian-kejadian harus segera dikondisikan dan itu secara otomatis terkoneksi dengan antar departemen, namanya apa? Interface departemen. Nah, itu. Nah, di sini kita juga harus tahu bagian rekening tamu itu apa saja. Bagian rekening tamu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas. Bagian atas adalah bagian ini mencatat data tamu seperti nama tamu, tanggal kedatangan tamu, dan keberangkatan. Nomor kamar, harga kamar, cara pembayaran, dan alamat tamu. Ini bagian yang paling atas biasanya yang dikondisikan. Ya. Terus bagian tengah, itu adalah data yang terlihat pada bagian ini yaitu tanggal dan jam. Ya. Transaksi, ya, tanggal dan jam transaksi. Nomor referensi, itu sudah sesuai juga, sudah secara automatically. Transaksi yang dilakukan, terus kolom debit dan kredit serta saldo terakhir. Nah, itu biasanya ya. Itu seperti itu yang terjadi di bagian tengah dari rekening tamu tadi. Terus yang bagian bawah ini adalah bagian yang memuat tanda tangan dan keterangan tambahan lainnya. Mungkin ada katakanlah dia minta kamar yang berdekatan atau kamar yang dekat kolam renang. Itu salah satu contohnya
terkait dengan bagian-bagian bawah di rekening tamu. Nah, seperti ini contoh yang kita ambil di sistem ya. Ini contoh sistem aja, bisa terlihat ya di sini ada tanggalnya, ada nomor buktinya ya, perusahaannya Sritek ya. Ini seperti ini. Ini nama tamunya adalah Fikri ya. Di sini juga nomor kamarnya ada, harga kamar, terus ternyata ada tambahan di restoran sekian. Nah, ini totalnya ada sekian dan ini ada tag and service-nya ya. Ya, jadi nanti pemahaman tamunya adalah pembayarannya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bukti contoh dari gas bill. Baik, sekarang ini kita juga ada sedikit ya tambahan untuk jenis-jenis rekening tamu. Jenis rekening tamu ini ada pertama adalah individual bill. Rekening ini akan mencatat transaksi atau penggunaan fasilitas yang digunakan oleh tamu yang bersangkutan. Jadi person ya, yang bersangkutan. Sedangkan kalau yang untuk extract bill itu adalah rekening dibuat apabila tamu menggunakan fasilitas di luar yang telah ditentukan. Ini biasanya tertera dalam surat jaminan atau voucher. Ini tamu-tamu dari travel agent atau juga tamu-tamu yang dari corporate melalui GL atau guarantee letter. Ya. Terus yang ketiga adalah master bill. Ya, ini apa? Satu rekening yang dibuat untuk tamu rombongan, di mana rekening inti ini memuat seluruh fasilitas yang digunakan oleh tamu rombongan sesuai dengan surat jaminan atau voucher atau biasanya juga dengan garansi letter. Nah, ini yang terkait dengan master bill-nya. Jadi kumpulan dari semua transaksi yang sesuai dengan voucher atau surat jaminannya tadi. Sedangkan kalau untuk spirit bill itu adalah rekening ini dibuat sesuai dengan permintaan tamu. Akan dibuat terpisah antara rekening tamu dengan kamar dengan rekening yang tambahan lainnya atau mungkin dari rekening room service atau juga rekening di restoran atau juga rekening yang lainnya seperti katakanlah pemakaian taksi yaitu atau pemakaian massage itu yaitu adalah yang namanya dipisahkan antara rekening kamar dengan rekening yang lainnya. Itu namanya spirit bill. Ya, itu adalah jenis-jenis rekening tamu yang biasa diterapkan di hotel. Nah, sekarang ada beberapa tahap-tahap akuntansi di front office department. Apa saja tadi? Nah, ternyata di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap transaksi. Yang mana kita tahu adalah pada tahap ini setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat di dalam sistem akuntansi yang ada di sistem yang di front office ya. Terus tahap kedua adalah tahap dokumentasi. Ya, ini apa? Semua transaksi seharusnya dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sehingga akan terlihat bahwa jumlah transaksi yang menjadi pengeluaran dan pemasukan hotel. Jadi jelas nanti ya. Dokumen pendapatan dengan pengeluaran itu nanti akan jelas ya. Di situ akan jelas nanti. Bila ada transaksi, katakanlah ini ada transaksi deposit, otomatis itu kan masukan dari hotel. Tapi di sisi lain ternyata ada tamu yang refund, jadi hotel refund ke tamu atau kelebihan bayar tamu. Jadi hotel mengembalikan sejumlah uang, artinya mengeluarkan uang kepada tamu atas refund tadi. Itu salah satunya adalah tahap dokumentasi. Terus yang ketiga adalah tahap posting, yaitu apa? Tahap pembebanan setiap informasi yang berkaitan dengan transaksi ke dalam tagihan tamu sesuai dengan transaksinya. Istilahnya apa? Input data transaksi. Itu adalah tahap posting. Terus yang ini ya, tahap auditing ya, tahap auditing ya, adalah proses pemeriksaan keakurasian catatan transaksi tamu dengan kelengkapan informasi dalam sistem posting. Ya, ini sebenarnya cuma ada itu aja. Sampai dengan auditing ini diaudit lagi, diperiksa lagi ya. Tetapi sini ada tambahan satu lagi ya. Itu adalah tahap penyelesaian. Nah, ini biasanya tahap penyelesaian itu adalah setelah nanti semua tamu-tamu dalam satu shift itu petugas mengkondisikan laporan untuk ke summary atau katakanlah daily kasih report. Nah, ini yang terkait dengan tahapan setelah nanti tamu-tamu yang dicekotkan tadi sudah terkondisi dengan baik, maka akan ada tambahan satu lagi adalah tahap penyelesaian. Yaitu apa?
proses pengumpulan sejumlah uang yang berasal dari transaksi yang telah dilakukan tamu-tamu tadi. Ya, kalau di sini tadi memang ada empat itu adalah tahapan transaksi, tahap dokumentasi, tahap posting, dan terakhir adalah tahap auditing sebetulnya. Nah, di sini ada kelima, itu adalah tahapan penyelesaian. Itu artinya apa? Kalau tahap 1 dengan tahap 1 sampai tahap 4 itu adalah meliputi setiap proses kita terhadap masing-masing tamu. Nah, sedangkan tahap penyelesaian adalah dikumpulkan yang sudah pendapat dari tamu-tamu tadi, dikumpulkan dan diselesaikan dan diurutkan menurut pembayaran masing-masing. Ada yang langsung cash, ada yang berwujud uang cash, ada yang berwujud kredit card, ada yang berwujud tagihan. Itu yang dimaksud adalah dalam tahap penyelesaian ini ya. Bahkan ada yang menggunakan, kalau tagihan tadi kan ada surat jaminan ya, atau JR. Itu salah satu tahap-tahap yang ada di transaksi akuntansi di front office. Nah, sekarang tahapan transaksi di FO. Tahapan ini tahapan yang kemungkinan terjadi sebelum tamu datang ke hotel sampai dengan meninggalkan hotel. Ya, di sini kita bahas sedikit ya. Tambahannya adalah pertama apa? Pemesanan kamar. Jadi sebelum tamu datang menginap, transaksi keuangan yang dilakukan yaitu meliputi apa toh? Ini hanya sedikit tambahan pemahaman terkait dengan metode pembayaran ya. Nah, itu mungkin di suatu perkuliahan lain sudah ada juga kita soundingkan mengenai metode pembayaran. Ini kita tidak ada jeleknya, kita tambah lagi. Yang pertama adalah apa? Advance deposit. Itu tamu membayar sejumlah harga kamar sebagai jaminan atas pemesanan kamarnya. Terus yang kedua adalah prepayment. Itu tamu membayar penuh untuk harga kamar sesuai dengan rencana masa tinggalnya di hotel sebelum ia menginap di hotel tersebut. Nah, itu adalah yang terkait dengan transaksi keuangan yang biasa dilaksanakan sebelum tamu datang menginap. Nah, ini ya, ini adalah masih ada advance deposit, ada prepayment. Ya. Sekarang kalau seandainya tamu tersebut sudah registrasi dan check-in, nah pada saat datang tamu akan dimintai untuk membayar deposit, namanya deposit untuk jaminan kamar dan transaksi yang mungkin akan dilakukan. Deposit ini dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai, kartu kredit, atau juga surat jaminan dari perusahaan yang bersangkutan. Ya, jadi ini adalah semuanya tergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh hotel dengan rekanan. Yang ketiga adalah selama tamu menginap di hotel atau during stay. Nah, selama masa tinggalnya di hotel ini ada beberapa transaksi ya yang biasa dilakukan ya. Yang pertama adalah apa? Paid out. Paid out kita tahu adalah pemahamannya itu hotel mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan tamu yang mendesak. Jika terjadi paid out, maka petugas kasir akan meminta persetujuan atasannya apakah bisa dilakukan atau tidak. Paid out itu semacam kita meminjamkan sementara sejumlah uang, ya tentunya dengan batasan tertentu kepada tamu yang urgent bersifatnya, katakanlah untuk membayar taksi atau Grab yang mana tamu tersebut tidak membawa uang receh ya, itu atau tidak cukup uang, hanya dia mengandalkan kartu kredit, itu juga bisa. Dan ini nanti bisa dikondisikan pada saat tamu check out akan dimintakan sekalian paid out tersebut kepada tamu sebagai pengganti pada saat dia kita pinjamin dulu tadi. Terus yang kedua adalah correction. Correction di sini adalah penyesuaian transaksi yang telah dilakukan oleh tamu pada hari yang sama dengan pencatatannya. Ya, ini adalah salah satu yang terkait dengan selama tamu tinggal atau stay di hotel. Terus rebate adalah pengurangan transaksi yang telah dilakukan oleh tamu pada hari setelah terjadinya transaksi. Nah, ini pengurangan ini terjadi bisa karena kesalahan posting ataupun pengurangan untuk promosi hotel. Rebate itu ya. Transaksi ini diposting apabila telah mendapat persetujuan dari front office manager. Ya, jadi rebate ini adalah pengurangan transaksi juga ya yang dilakukan oleh tamu pada hari yang telah ditentukan di itu ya. Semacam katakanlah tamu tersebut, ternyata tamu tersebut dapat dari pers yang mendapat suatu diskon khusus ya, makanya pengurangan pada harga kamar tamu tersebut. Terus yang selanjutnya adalah miscellaneous charge. Miscellaneous charge ini adalah posting terhadap
transaksi yang tidak ada dalam departemen. Misal apa? Terjadi kerusakan yang dilakukan oleh tamu. Katakanlah tamu di kamar itu memecahkanmu atau memecahkan ini ya. Bahkan ada juga yang memecahkan ini apa batap itu ya, itu juga akan dikenakan yang namanya miscellaneous charge. Jadi nanti ada biaya tambahan yang terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh tamu tersebut. Terus yang selanjutnya adalah transfer tagihan. Transfer tagihan ini adalah pemindahan tagihan tamu kepada tamu lain dengan persetujuan dari tamu yang akan menjamin serta kejelasan tentang transaksi apa saja yang menjadi tanggungannya. Ini biasanya terkait dengan ini satu rombongan ya. Rombongan tersebut ada beberapa anggota. Nah, biasanya yang menanggung itu adalah yang bagian pimpinan. Nah, pimpinan rombongan itu akan mengkondisikan mana-mana yang menjadi tanggungan dia dan mana-mana yang menjadi tanggungan masing-masing anggotanya. Itu adalah namanya transfer tagihan. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dari form tadi. Ini ada rebate kredit, ada rebate debit ya. Rebate kredit adalah mengurangi, rebate debit adalah menambah. Dan juga ada yang namanya paid out ya. Mengenai form-form ini tiap hotel beda-beda tampilannya, tapi maksudnya tetap sama ya. Alurnya juga sama. Itu ya. Itu adalah contoh-contoh formnya. Silakan dicermati dulu ya, seperti itu. Nah, ini juga ada namanya miscellaneous charge tadi ya, form-formnya. Kalau masih ada pakai form manual atau dalam bentuk buku seperti ini, dan juga ada beberapa third party guarantee form, ini juga ada biasa digunakan. Ini adalah satu contoh yang kami peroleh dari beberapa referensi ya, bisa dikondisikan, bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kalau pada saat tadi sudah ya kita bahas selama tamu stay atau during stay in hotel. Sekarang check out atau keberangkatan tamu. Transaksi yang dilakukan oleh tamu check out adalah transaksi yang harus menjadikan saldo pada tagihan tamu jadi nol atau balance maksudnya. Antara debit dengan kredit itu harusnya balance. Jadi nanti kalau ada tanggungan tamu 200 dia juga harus membayar 200. Jadi nanti akan muncul di kreditnya. Jadi di debit 200, di kredit juga 200. Jadi itunya balance. Transaksi ini dapat dilakukan berupa apa? Pertama adalah cash payment. Cash payment itu adalah apa? Pembayaran secara tunai untuk transaksi yang pernah dilakukan. Jadi secara cash money. Sedangkan yang kedua adalah city ledger. City ledger adalah penagihan atas transaksi tamu kepada pihak lain yang sudah mempunyai jaminan atau MOU atau perjanjian transaksi yang dilakukan oleh tamu yang menginap yang dapat berupa garansi letter tadi, ya ini dari GL ya, dari yang bersangkutan. Untuk selanjutnya adalah refund deposit. Refund deposit adalah pengembalian sejumlah uang milik tamu pada saat check out dikarenakan deposit yang diberikan berlebihan. Jadi apa? Pengembalian sejumlah uang kepada tamu karena kelebihan deposit atau kelebihan bayar. Ya, itu. Terus sekarang kita akan membahas juga mengenai laporan keuangan yang dibuat di kantor depan itu apa saja. Oh, ternyata ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah cash report, yaitu apa? Laporan keuangan tentang pemasukan yang diterima berupa tunai. Cash report akan disertai dengan remittance of fund, ya, remittance of fund atau ROF, yaitu amplop yang berisi uang yang diterima yang akan dimasukkan ke dalam brankas dan esok harinya akan diambil oleh general kasir. Ya, ini nanti setiap hari, setiap shift itu front desk akan melaporkan hasil pendapatnya kalau yang berupa cash itu dalam bentuk remittance of fund atau ROF dikenal ya. Biasanya di hotel itu entah kenapa secara tidak sengaja sama bentuknya, formatnya remittance itu hampir sama dan bungkusnya juga sama dalam bentuk amplop coklat ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah city ledger report. City ledger report adalah laporan keuangan yang berisi pembayaran tamu yang akan ditagihkan kepada pihak ketiga. CL namanya, city ledger. Jadi tagihan kepada pihak ketiga yang mengirim tamu tersebut sesuai dengan voucher ataupun juga GL. Untuk high balance report itu adalah laporan keuangan yang berisi tamu-tamu yang deposit atau jaminan pembayarannya sudah terbatas dan tidak bisa lagi menjamin transaksinya dilakukan. Jadi ini harus dimintakan lagi seandainya tamu tersebut ada long staying guest, selama dia depositnya sudah habis, kita sebagai
pihak hotel harus meminta kembali yang terkait dengan uang jaminannya. Ya, dan itu nanti akan dicetak dalam laporan-laporan yang ada di Hack Balance Report ini nanti akan muncul. Oh, ternyata ini tamu ini belum membayar. Oh, ternyata tamu ini sudah membayar. Jadi ini untuk apa ya istilahnya sebagai apa katalisator atau sebagai filter juga ya. Jangan sampai nanti kita ada tamu yang istilahnya sudah terlanjur check out tapi belum menyelesaikan rekeningnya, ada tambahan rekeningnya. Itu ya. Nah, begitu dari saya dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya di hari yang sama atau juga di hari yang berbeda. Selamat beraktivitas. Terima kasih.